dalam komunikasi kesehatan. Dalam komunikasi kesehatan, komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kesehatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Sebagai contohnya ada dokter, perawat, bidan, psikolog, penyuluh kesehatan, dan pemerintah melalui kampanye kesehatan. Jadi, intinya, komunikator adalah sumber pesan kesehatan yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, atau perilaku masyarakat agar lebih sehat. Adapun peran utama komunikator dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama, sebagai pemberi informasi atau edukator. Komunikator berperan menyampaikan informasi kesehatan yang akurat, jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami. Sebagai contohnya, ketika menjelaskan cara mencuci tangan yang benar, pentingnya vaksinasi atau pola makan yang sehat. Lalu yang kedua ada sebagai pemberi informasi atau edukator. Komunikator berperan menyampaikan informasi kesehatan yang akurat, jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami. Seperti contoh, ketika menjelaskan cara mencuci tangan yang benar, pentingnya vaksinasi atau pola makan yang sehat. Lalu selanjutnya ada sebagai motivator. Tidak cukup hanya memberi informasi, komunikator juga harus mendorong, meyakinkan, dan memberi semangat. Seperti contoh, meyakinkan pasien untuk berhenti merokok, bukan hanya dengan data, tapi juga dengan empati dan dukungan. Lalu selanjutnya sebagai konselor. Dalam komunikasi interpersonal, misalnya dokter dengan pasien, komunikator berperan sebagai pendengar yang baik, pemberi solusi, dan pemberi dukungan secara emosional. Seperti contoh, saat pasien takut dioperasi, tenaga kesehatan tidak hanya menjelaskan secara prosedur, tapi juga menyenangkan dan juga menenangkan. Lalu selanjutnya sebagai agen perubahan atau biasa disebut sebagai agent of change. Komunikator kesehatan berperan dalam mengubah kebiasaan buruk, membangun budaya hidup sehat, dan mengurangi stigma, misalnya terhadap penderita HIV atau AIDS. Seperti contoh nyata, kampanye berhenti merokok, kampanye gizi seimbang, atau edukasi kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada sebagai role model, bisa disebut sebagai teladan. Komunikator juga harus menunjukkan perilaku sehat dalam kehidupan yang nyata, karena pesan akan lebih dipercaya jika komunikator kredibel dan konsisten. Contohnya seperti tenaga kesehatan yang mengajak olahraga, tapi dirinya sendiri tidak menjaga kesehatan, akan sulit dipercaya. Kredibilitas komunikator terdiri dari keahlian, expertise, kejujuran, trustworthiness, sikap yang empatik. Komunikator dan persuasi. Peranan komunikator adalah mempengaruhi yang dalam bahasa psikologi komunikasinya itu disebut persuasi. Nah, persuasi dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu kemauan yang disadari dari seorang komunikator untuk memodifikasi pikiran dan tindakan komunikan melalui manipulasi motif dari komunikan agar komunikan dapat berubah pikiran dan tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh sumber. Yang kedua, seni yang digunakan oleh komunikator untuk mempengaruhi komunikan. Yang ketiga, proses untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat, atau perilaku komunikan. Nah, di sini ada taktik persuasi. Yang pertama, teknik intensity atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pesan. Yang pertama ada repetition, teknik menyampaikan pesan secara berulang-ulang. Tujuannya ini agar pesan tertanam di ingatan audiens dan dianggap penting. Contohnya seperti iklan kesehatan yang terus mengulang slogannya, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, association. Ini mengaitkan pesan dengan suatu yang positif, populer, atau yang disukai audiens. Tujuannya agar audiens ikut memberikan penilaian positif pada pesan tersebut. Contohnya, kampanye donor darah dikaitkan dengan nilai kepedulian sosial. Yang ketiga itu composition, yaitu mengatur penyajian pesan secara menarik, misalnya melalui visual, musik, warna, atau bahasa emosional. Tujuannya ini agar pesan terlihat kuat, jelas, dan meyakinkan. Contohnya itu seperti poster dengan desain mencolok tentang pentingnya vaksin.
Yang kedua ada taktik downplay, ini menurunkan kualitas atau kuantitas pesan. Nah, taktik downplay ini ada omission, yaitu tidak menyampaikan sebagian informasi, jadi hanya menampilkan hal yang mendukung pesan utama. Contohnya seperti iklan produk hanya menyebut manfaat tanpa efek samping. Yang kedua ada diversion, ini mengalihkan perhatian audiens ke topik lain agar tidak fokus pada isu utama. Contohnya saat ditanya kegagalan program, pembicara malah membahas keberhasilan lainnya. Yang ketiga ini confusion, menyampaikan pesan dengan cara yang rumit atau ambigu sehingga audiens sulit memahami informasi yang sebenarnya. Menurut Aristoteles, perbedaan cara bertindak dan berpikir dapat disatukan melalui retorika. Retorika komunikator dalam komunikasi kesehatan adalah teknik persuasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau komunikator untuk menyusun dan menyampaikan pesan secara efektif, menarik, dan juga terpercaya guna mempengaruhi sikap atau perilaku dari suatu individu maupun masyarakat. Menurut Aristoteles, retorika memiliki 3 pilar, yakni ethos, pathos, dan logos. Ethos berfokus pada reputasi, keahlian, dan etika komunikator untuk meyakinkan audiens. Pathos terlibatnya emosi, empati agar pesan tersebut terasa lebih personal sehingga menggerakkan hati audiens. Lalu ada logos, yakni mengandalkan penalaran logis, fakta, dan bukti nyata untuk mendukung argumen secara rasional. Komunikator yang efektif dapat menggabungkan 3 elemen ini untuk mempengaruhi perilaku serta pemikiran dari suatu audiens. Menurut Aristoteles, perbedaan cara bertindak dan berpikir dapat disatukan melalui retorika. Retorika komunikator dalam komunikasi kesehatan adalah teknik persuasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau komunikator untuk menyusun dan menyampaikan pesan secara efektif, menarik, dan juga terpercaya guna mempengaruhi sikap atau perilaku dari suatu individu maupun masyarakat. Menurut Aristoteles, retorika memiliki 3 pilar, yakni ethos, pathos, dan logos. Ethos berfokus pada reputasi, keahlian, dan etika komunikator untuk meyakinkan audiens. Pathos terlibatnya emosi, empati agar pesan tersebut terasa lebih personal sehingga menggerakkan hati audiens. Lalu ada logos, yakni mengandalkan penalaran logis, fakta, dan bukti nyata untuk mendukung argumen secara rasional. Komunikator yang efektif dapat menggabungkan 3 elemen ini untuk mempengaruhi perilaku serta pemikiran dari suatu audiens. Tipe kredibilitas komunikator menurut De Vito ada 3 tipe. Yang pertama ada initial credibility, yaitu menunjukkan status atau posisi seseorang. Yang kedua ada derived credibility, yaitu sesuatu yang mengesankan bagi komunikan tatkala komunikasi sedang berlangsung, seperti kemampuan intelektual, moral, kompetensi, dan ekspresi melalui isyarat nonverbal. Yang ketiga ada terminal credibility, yaitu hasil yang diperoleh akibat 2 tipe kredibilitas terdahulu, yaitu initial dan derived credibility. Dimensi kredibilitas komunikator yang pertama, competence. Ini kemampuan komunikator dalam memahami dan menjelaskan materi yang disampaikan. Yang kedua, karakter, yaitu sifat moral atau integritas komunikator. Audiens menilai apakah komunikator ini jujur dan beretika. Yang ketiga, internalization, yaitu proses ketika audiens menerima pesan karena dianggap sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadinya. Yang keempat, identification, yaitu audiens menerima pesan karena merasa memiliki kesamaan atau kedekatan dengan komunikator.